Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Al-Aqsa, dimanapun kalian berada. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan tentang ciri-ciri Al-Mahdi. Bagi sahabat Al-Aqsa yang belum menyimak video sebelumnya, kami sarankan untuk melihatnya supaya tidak gagal paham. Mari kita lanjutkan poin selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Poin ke-11. Ada riwayat bahwa sebelum Al-Mahdi muncul akan ada peristiwa 3 putra khalifah yang rebutan kanzun atau harta simpanan berharga di Ka'bah. Hanya saja tanda ini jangan dipastikan karena statusnya diperselisihkan. Poin ke-12. Munculnya dari arah timur Madinah. Awas, Dajjal juga muncul dari arah timur Madinah. Ini bisa saja membuat Dajjal mengaku Mahdi dan menimbulkan kesamaran. Bedanya jelas, Dajjal itu nasabnya Yahudi, tapi Al-Mahdi nasabnya ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Awas juga, Syiah Rafidah punya keyakinan Al-Mahdi. Bedanya dengan Ahlu Sunnah. Nama Al-Mahdi menurut Syiah adalah Muhammad bin Al-Hasan Al-Askari yang diyakini masuk Sirdab di usia 5 tahun. Sementara Al-Mahdi di kalangan Ahlu Sunnah namanya Muhammad bin Abdullah. Syiah juga meyakini Al-Mahdi nanti akan keluar dari Samarra, Irak. Sebagian ulama ada yang berpendapat Al-Mahdi akan keluar dari Mekah. Ada riwayat Abu Dawud bahwa Al-Mahdi itu penduduk Madinah, tapi riwayatnya didhaifkan Albani. Poin 13. Dibaiat di dekat Ka'bah. Artinya, Al-Mahdi akan muncul dari arah timur Madinah dulu, lalu dibaiat di dekat Ka'bah. Adapun riwayat yang menyebut detail lokasi baiat, yakni di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim, maka statusnya diperselisihkan. Termaksud statusnya diperselisihkan adalah riwayat yang menyebut bahwa di awal kemunculannya akan ada pasukan dari Syam yang memeranginya lalu ditenggelamkan Allah di antara Mekah dan Madinah. Lalu peristiwa itu dipandang menjadi semacam jadi karamah yang membuat didukung orang-orang saleh Syam dan Irak. Lalu mereka membaiat Al-Mahdi di antara Hajar Aswad dan Maqam Ibrahim. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat bahwa Al-Mahdi akan diperangi Al-Qalb lalu menang. Termasuk statusnya diperselisihkan adalah riwayat Al-Mahdi didukung Al-Haris dan Mansur. Termasuk statusnya lagi diperselisihkan adalah riwayat Al-Mahdi didukung kekuatan dari timur Madinah. Adapun riwayat bahwa Al-Mahdi akan didukung kekuatan dari timur membawa bendera hitam dan kita diperintahkan membaiat walaupun merangkak di atas salju adalah dhaif, mungkar, bahkan mirip maudhu'. Riwayat pendukung Al-Mahdi dari Khurasan yang membawa bendera hitam juga dhaif menurut Albani. Poin ke-14. Memiliki kekuasaan real, artinya ditaati, punya militer, punya kekuatan, punya massa. Jadi, jika orang yang ngaku Al-Mahdi padahal tidak punya kekuasaan, cuma punya majelis pengajian atau organisasi masyarakat, maka pasti dia pendusta. Poin ke-15. Menguasai orang Arab. Artinya, jika ada orang mengaku Al-Mahdi dan punya kekuasaan tapi bukan orang Arab, berarti dia pendusta. Definisi orang Arab menurut penjelasan ulama nasab adalah keturunan Adnan dan Qahtan.
Sebagian ulama ada yang berpendapat lebih luas, yakni keturunan Nabi Ismail. Pendapat ini secara konseptual benar, tapi masalahnya nasab antara Adnan ke Nabi Ismail itu tidak jelas. Karena itu tidak bisa dijadikan tumpuan. Jadi, jika ada orang Indonesia ngaku Al-Mahdi, maka jelas dia pendusta. Termasuk ngaku Al-Mahdi, tapi pendukungnya orang India. Ini juga tidak sesuai dalil. Ibnu Khaldun meringkas penjelasan ulama tentang Al-Mahdi, bahwa Al-Mahdi akan menguasai kerajaan-kerajaan Islam. 16. Pemerintahannya berbentuk apa adalah perkara gaib. Karena dalam riwayat Muslim hanya disebut Amir, jadi bukan menjadi keharusan Al-Mahdi mengumumkan khilafah di awal munculnya. Abu Daud dalam sunannya membuat bab khusus tentang Al-Mahdi dan mengawali dengan hadis tentang 12 khalifah yang menyatukan umat Islam, sehingga memberi kesan bahwa Al-Mahdi adalah khalifah ke-12 yang dijanjikan Rasulullah SAW. Tapi riwayat ini memberi kesan setelah Al-Mahdi wafat, maka dunia kacau kembali. Summa yakunu al-haraj. Ibnu Katsir menduga Al-Mahdi adalah khalifah yang dinubuatkan Rasulullah SAW di akhir zaman akan bagi-bagi harta. Ibnu Katsir menyebut beliau sebagai salah satu khulafaur rasyidin. Andai kata pun Al-Mahdi mengumumkan khilafah, maka tidak masalah karena memenuhi syarat khalifah yang harus mujtahid mutlak. Poin 17. Ketemu Nabi Isa dan akan mengimami Nabi Isa dalam solat. Poin ke-18. Akan berjihad dan memimpin jihad. Al-Mahdi akan berjihad sampai memerangi Dajjal bersama Nabi Isa dan menang. Lafaznya adalah zahirin, bukan ghalibin. Ini memberi kesan bahwa dalam jihad beliau bisa jadi tidak selalu menang secara materi, tapi opini kebenaran mereka akan tetap mendominasi, menang dan unggul. Al-Mahdi akan membuat Islam jadi jaya dan unggul. Jadi kalau pengaruhnya hanya di jamaah pengajian saja, maka tidak usah ngaku Al-Mahdi. Poin 19. Menjadi pemimpin yang adil setelah pemerintahannya sebelumnya rusak dan penuh kezaliman. Poin ke-20. Di zamannya umat Islam jaya, sejahtera, air melimpah, tanaman melimpah, ternak melimpah, harta melimpah. Poin terakhir 21. Memerintah selama 5 atau 7 tahun atau 8 tahun atau 9 tahun saja. Kebanyakan ulama menyebut 7 tahun. Adapun riwayat yang menyebut setelah itu yang berkuasa Al-Qahtani, maka itu dhaif. Sebagai penutup, wahai sahabat Al-Aqsa, patut dicatat, tidak boleh memastikan Fulan Al-Mahdi, Fulan Al-Mahdi, kecuali sudah terwujud semua ciri-ciri yang disebutkan Nabi SAW, terutama sekali memerangi Dajjal bersama Nabi Isa alaihissalam, lalu menang, lalu memerintah kaum muslimin dengan penuh keadilan dan merealisasikan kesejahteraan. Bersumber Muwafa. Sekian dan demikian. Wallahu a'lam. Wassalam.